kasih Bapa, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua bukan kuat atau gagahnya kami, tapi semua berkat cinta kasih-Mu, berkat kemurahan-Mu yang melebihi hidup-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup mengangkat kami, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul bersatu hati, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau mendengarkan sabda daripada firman-Mu. Ya Bapa di surga, layakkan kami di hadapan-Mu. Kiranya Kau urapi hamba-Mu ini dari tempat yang maha tinggi. Ya Bapa di surga, Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya persilakan duduk. Kita akan masuk di dalam pujian. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, Kita Dipilih. Haleluya. Haleluya. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa, amin. Yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, haleluya, dari kuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Karena sudah tiba waktunya, saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, ku tidak takut karena Tuhan besertaku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku. Haleluya Yesus. Ku tidak bimbang. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin Tuhan. Kau batu karangku Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Katakan, ku tidak takut Tuhan. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku.
meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Amin Tuhan. Bahkan menolongku. Haleluya. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku. Benar Yesus. Ku tidak bimbang. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Amin Tuhan, amin. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu. Haleluya Yesus. Yesus memberi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kemenangan. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak, terima kasih, kami bangga percaya kepada Engkau karena kami sangat menyadari bahwa hidup kami penuh dengan masalah dan tantangan, tapi kami yakin bahwa Engkau akan selalu terus memberikan kemenangan kepada kami. Sebab Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu kekuatan kemampuan kami, dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan menolong kehidupan kami senantiasa. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih, sebentar kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan, menguduskan, melayakkan kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, supaya kebenaran firman Allah benar-benar tertanam di dalam hati kami, sanggup menolong kami, sanggup mengubah sikap hidup yang salah, bahkan sanggup memberikan pertobatan, pertolongan dalam setiap kehidupan kami, sanggup menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, terima kasih
Terima kasih Tuhan Yesus, segala gangguan roh-roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan yang baik ini, sebab kita tahu bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang disertai, ditolong dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada kesempatan ini. Kita kembali akan melihat kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam bagian ketiga dalam teori teladan. Karena teori ini adalah teori yang banyak sekali bertolak belakang dengan apa yang kita yakini, kita percayai sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan salah satu atau beberapa hal yang terpenting dalam kebenaran firman Allah, mereka tidak mengakuinya. Dan yang ketiga ini adalah bahwa pandangan teori teladan telah membelokkan semua ajaran inti dari Alkitab. Ada beberapa ajaran inti dari Alkitab. Yang pertama adalah pengilhaman Alkitab. Yang kedua adalah tentang dosa. Yang ketiga tentang kealahan Yesus Kristus. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Dan juga tentang pembenaran, tentang pembaruan, serta hukuman kekal. Jadi hal-hal ini mereka tidak percaya. Nah, saudara-saudara, saya coba memperhatikan dan mau mengupas satu persatu akan apa yang bertentangan dengan teori teladan ini, yaitu yang pertama adalah pengilhaman Alkitab. Jadi teori ini mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Allah. Dan mereka hanya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, memang harus seperti itu. Tetapi kita pada kesempatan ini akan melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Kita melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Di sana sangat jelas menyatakan bahwa apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Allah mulai dari Kejadian sampai Wahyu, yang kita tahu bahwa penulisnya atau ditulis oleh, kalau tidak salah, 40 tokoh, 40 orang. Dan di dalam ayat ini berkata seperti ini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ayat ini adalah merupakan ayat yang merupakan menyanggah bahwa apa yang disampaikan oleh teori teladan ini adalah merupakan satu kesalahan. Dan jelas dikatakan di dalam kebenaran firman Allah ini
Walaupun saudara-saudara kalau kita melihat bahwa ini memang diungkapkan oleh Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus saya percaya juga mendapat ilhaman dari Roh Allah, sehingga dia menyampaikan akan kata-kata ini. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara, jadi kebenaran ini, firman Allah ini diilhamkan oleh Allah, yang saya katakan tadi sekitar 40-an orang yang dipilih oleh Allah untuk kemudian menulis Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau kita memperhatikan apa yang sebenarnya kita masuk dengan tujuan Allah untuk memberikan kebenaran ini, memberikan firman ini kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya saudara-saudara kita jangan sampai termakan dengan teori teladan ini. Sebab kalau seandainya kita mengikuti teori ini, maka kita bisa saja salah menyalahgunakan, memakai akan kebenaran firman Allah ini, bahkan kita salah menjalankannya. Itulah sebabnya saudara-saudara sangatlah penting kita memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi tujuan, sehingga Rasul Paulus mengatakan akan hal ini, menegaskan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah ada manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengajar. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam kebenaran firman Allah, karena ini berbicara tentang firman Allah itu atau Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Roh Allah kepada masing-masing penulis. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kebenaran firman Allah, kalau Roh Kudus itu datang, maka dia akan mengajarkan segala kebenaran. Dia yang akan mengajarkan. Nah, kita perhatikan di sini saudara-saudara bahwa Roh Allah itu sangat penting dan mempunyai peran yang terpenting dalam mengajar orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara-saudara selalu ditekankan, kita sudah banyak belajar tentang Roh Kudus pada beberapa waktu yang lalu, bahwa Roh itu sangat penting untuk kita dipenuhinya, untuk kita dipimpin oleh Roh itu, untuk kita dikuasai oleh Roh itu. Sebab bagaimana kalau seandainya kita mau diajar kalau kita tidak dikuasai? Bagaimana saudara, misalnya seorang pelajar, dia mau belajar, mau diajar, tetapi tidak ke sekolah, tidak ada yang mengajarnya. Bagaimana kira-kira jadinya anak itu? Demikian juga dengan kebutuhan kita tentang Roh Kudus, di mana Roh itu kalau kita ingin diajar oleh Roh itu, kita datang dong bersatu dengan Roh itu. Amin. Cari Roh itu, saudara-saudara. Datangin Roh itu. Minta kepada Bapa di sorga supaya Roh itu menguasai kita. Roh itu memenuhi kita, sehingga kita dipimpin dan diajar oleh Roh itu. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, selanjutnya kita kembali kepada
2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 tadi. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa fungsi atau apa yang Tuhan sudah berikan, kebenaran yang Dia berikan itu ada manfaatnya, yaitu pertama adalah untuk mengajar, yang berikut untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya satukan pembacaan tadi karena ini sudah termasuk di dalam ayat-ayat yang akan kita baca sebentar. Memang saudara-saudara di situ di dalam ayat tadi tidak secara hurufiah berbicara tentang dosa. Tetapi tujuan daripada apa yang dikatakan di dalam firman Allah tadi, untuk menyatakan, untuk memperbaiki kelakuan, berarti kan itu adalah merupakan satu pelanggaran, itu dosa. Sehingga saya ambil ayat ini untuk memberikan satu penjelasan tentang apa yang dikatakan di 2 Timotius tadi, ayat pasal 3 ayat yang ke-16. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ini kan sudah termasuk di dalam 3 bagian yang kita baca tadi. Terakhir itu tentang kebenaran. Dan diungkapkan di dalam ayat tadi, saudara-saudara, bahwa kalau Roh itu ada, kalau Roh itu datang. Sebab secara penuh Roh itu pada waktu Yesus belum naik ke sorga, Roh itu belum diberikan secara penuh. Tetapi kemudian setelah Yesus naik ke sorga, kita tahu peristiwa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem, di mana Roh itu diberikan dengan begitu melimpahnya. Kalau di dalam perjanjian yang lama, saudara-saudara, kalau kita melihat di sana, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu dipilih-pilih. Satu orang, entah dia raja, entah dia imam, entah dia orang Lewi, dan lain sebagainya. Dipilih. Tetapi kemudian di dalam perjanjian yang baru, kita perhatikan bahwa Roh itu diberikan dengan begitu luar biasa. Dan yang pertama-tama menerima Roh itu di dalam Kisah Para Rasul 2 adalah 120-an orang. Sudah mulai banyak. Dan kemudian saudara-saudara, kita tahu kemudian meluas sampai sekarang ini. Berapa banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kiranya itu juga terhitung kita yang ada pada saat ini. Amin. Kita masuk di dalam golongan yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab itu adalah merupakan satu hal yang penting. Sebab dikatakan di dalam ayat 8 ini, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Perbuatan baik seseorang tidak bisa memberikan satu contoh supaya orang lain bisa bertobat, bisa insaf dari dosa, tidak bisa. Tetapi hanya Roh Kudus yang sanggup menginsafkan orang dari dosa. Itulah sebabnya saya katakan tadi, biarlah kita semua dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Sebab ini yang menjadi tujuannya, supaya dosa itu dikikis, dosa itu dihabiskan. Dan kita tidak bisa untuk mengambil langkah, oh saya bisa. Nah ini saudara-saudara, kalau langkah teori teladan ini mereka, oh itu bisa dilakukan sendiri. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita mau memperbaiki diri kita sendiri, bertobat dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Dikatakan oleh firman Allah, Roh Kuduslah yang sanggup menginsafkan
kita dari dosa. Amin. Ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saya melihat ayat ini, saudara-saudara, saya kemudian memperhatikan diri saya. Kira-kira masihkah saya melakukan dosa? Saya koreksi diri sendiri karena membaca akan ayat ini, saudara-saudara, bahwa orang yang ternyata kalau kita melihat bahwa kalau memang kalau di dalam kalau tidak salah di dalam 1 Yohanes di sana dikatakan di dalam terjemahan yang lain, orang yang terus-menerus berbuat dosa. Jadi kita tahu itu dosa tapi terus dilakukan. Nah, itu tidak boleh. Kalau memang kita tidak sengaja, waduh saya sudah berdosa. Tetapi kalau terus-menerus kita tahu itu dosa, tetapi kita jalankan terus. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Allah, dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dengan kata lain, orang yang terus-menerus tetap melakukan dosa berarti dia tidak percaya kepada Yesus. Ada haleluya, saudara? Amin. Sebab kita tahu bahwa apa yang Yesus ajarkan adalah merupakan sesuatu demi kebaikan. Tujuannya untuk merubah hidup kita, sikap kita yang salah dijadikan benar. Tetapi kalau seandainya sudah diberitahukan kebenaran firman Allah tetapi terus lagi melakukan dosa itu, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa padahal kan Tuhan sudah banyak berjanji bahwa kalau engkau melakukan ini, kalau engkau beribadah, kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan disertai, engkau akan diberkati dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau berbuat dosa berarti engkau tidak percaya bahwa dia akan berkati kita. Betul atau betul, saudara? Amin. Ada haleluya, saudara. Jadi sekali lagi saya sendiri koreksi diri. Tuhan, apakah saya ini masih berbuat dosa? Karena kalau seandainya saya masih terus melakukan dosa, saya termasuk kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak mau dirubah. Sudah tahu dosa masih tetap jalankan, padahal kan kebenaran sudah dinyatakan, kebenaran sudah disingkapkan, firman Allah sudah diberitahukan, tetapi terus saja melakukan dosa. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita masih terus melakukan dosa yang kita tahu itu dilarang, lalu terus kita masih melakukan itu, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di sini tidak ada. Semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada haleluya, saudara. Sebab ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu dapat kita alami, itu dapat kita rasakan, itu dapat kita nikmati kehidupan kita. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara juga bisa rasakan. Misalnya dulu saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, saya melatih diri saya untuk berdoa 1 jam dalam satu hari, bisa lebih 1 jam lebih. Saya memang ada satu waktu juga tidak dilakukan karena keluar. Dan itu juga saudara-saudara, saya merasakan kalau berdoa itu saya alami bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Di dalam satu hari itu pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan saya nikmati, saya alami bahwa Tuhan itu indah di dalam kehidupan saya. Dan saya yakin saudara-saudara yang melakukan akan hal itu. Saya sudah singgung bagaimana ada mezbah yang dilakukan,
ada doa, ada penyembahan, pribadi kah, keluarga, saudara akan alami betapa indahnya kalau engkau melakukan hal itu. Dan saudara akan rasakan. Karena di dalamnya kan pasti engkau akan berdoa, Tuhan lindungi saya, Tuhan tolong saya, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Semuanya diungkapkan. Pada saat mana? Pada saat kita berdoa, menyembah kepada Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, saudara-saudara, maka kita akan merasakan bagaimana kuasa Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Sebentar nanti ada poin-poin. Sebab ini yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 tadi, ayat-ayat di situ kan menjelaskan tentang ajaran atau nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Dan ada 3 poin yang nanti kita akan melihat sebentar apa yang dilakukan oleh Timotius, yang nantinya itu menjadi teladan, menjadi contoh buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mari kita saudara-saudara memperhatikan, ada ayat terakhir nanti sebentar, ayatnya yang ke-17 dalam 2 Timotius. Kita akan melihat di sana apa yang sebenarnya kita harus jalankan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kita melihat di dalam ayatnya Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-13. Ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Amin, saudara. Jadi semua kebenaran tidak disembunyikan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa enggak, saudara? Nanti kapan kita akan diberkati, waktunya kita tidak tahu, tetapi pasti kita akan diberkati. Itu akan datang. Amin. Sebab kita melakukan akan kebenaran firman Allah, kita menjalankan akan kebenaran firman Allah. Dan mungkin pada hari-hari ini kita sementara dibukakan oleh Allah untuk menerima sesuatu yang lebih luar biasa akan datang. Akan itu berarti kan nanti, mungkin belum hari ini, tetapi saya percaya itu pasti akan terjadi kepada orang yang percaya kepadanya. Keyakinan kita, iman kita belum melihat, tetapi kita percaya itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara-saudara, yang saya sudah singgung tadi, ada 3 hal yang dilakukan oleh Timotius, di mana sebagai seorang yang masih muda, dia sangat membutuhkan seorang figur teladan untuk dapat dia meneladaninya. Dan teladan yang dia teladani, saudara-saudara, dia mengungkapkan karena dia juga melihat contoh, melihat teladan kepada Yesus. Yang pertama kita melihat, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Timotius adalah bahwa dia melakukan firman Allah. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi Rasul Paulus dia katakan bahwa
tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Kalau kita melihat sebenarnya saudara-saudara, ini kan dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi sebenarnya dia mengatakan apa yang dia ajarkan kepada Timotius adalah merupakan pengajaran yang dia dapatkan dari Yesus. Sehingga diajarkan, diteruskan oleh Timotius oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa dikatakan engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Kalau kita bahas ini satu persatu saudara-saudara, ini sangat panjang, tetapi kita melihat dan kita tahu tujuan daripada kata per kata yang kita lihat dan kita perhatikan di ayat ini. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus diikuti. Yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah kebenaran firman Allah. Jadi Timotius dia melakukan firman Allah. Amin saudara. Udah haleluya. Lalu yang kedua, Timotius mau diproses sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi orang yang percaya, kita sudah belajar pada minggu yang lalu bahwa mengikuti teladan daripada Yesus, di mana kita disuruh pikul lakuk yang kupasang. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Nah saudara-saudara, kita perhatikan bahwa teladan yang diberikan oleh Yesus, dia bukan saja menemui hal-hal yang baik, tetapi bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah ini pun saudara-saudara diteladani oleh Rasul Paulus, sehingga ini pun diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan Timotius mau diproses. Ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-13 di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Di dalam bagian yang pertama tadi, kembali lagi, engkau telah ikut menderita penganiayaan sebagaimana Rasul Paulus telah menderita. Timotius juga sudah mengalami penderitaan. Nah saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa seorang yang mau diproses untuk menjadi lebih baik di dalam hal-hal rohani, maka dia akan menjadi orang yang mau diproses, walaupun proses itu menyakitkan. Kalau orang menderita, mana ada yang mau menderita. Nah, teori teladan ini mereka nggak mau menderita, nggak mau mereka bersentuhan dengan penderitaan. Dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius itu pun dijalankan, dialami oleh orang percaya. Dan penderitaan-penderitaan itu saudara-saudara adalah merupakan satu penderitaan yang membuat kita supaya menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang terjadi, kalau itu seizin Tuhan, berarti
kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Sebab selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, olokan, sindiran, dan lain-lain. Ada banyak hal yang akan dialami oleh orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan, ya, orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa kehidupan orang yang percaya, yang mau melakukan akan kebenaran firman Allah, menjalankan akan kebenaran firman Allah, hidupnya memang banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi masalah. Tetapi percayalah bahwa kekuatan Tuhan tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya katakan tadi, kalau itu diizinkan oleh Tuhan, pasti kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan. Tetapi kalau itu tidak diizinkan oleh Tuhan, mau apapun itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, tetap berpegang kepada kebenaran. Jadi Timotius ini, walaupun dia sudah mengalami penderitaan yang begitu hebat, dia tetap berpegang kepada kebenaran. Dia tidak tergoyahkan. Karena tidak sedikit orang yang kalau menghadapi tantangan, kalau menghadapi masalah, kalau menghadapi penderitaan, dia harus mengalami kekecewaan. Itulah sebabnya tadi saya singgung lagi, kalau engkau dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, apapun yang terjadi engkau pasti diberikan kekuatan. Tetapi kalau roh itu tidak penuh dalam kehidupanmu, maka sedikit masalah saja itu akan membuat saudara akan merasa kecewa dengan begitu hebat. Karena yang memberikan kekuatan, yang mengingatkan kita, bukan diri kita sendiri atau bukan siapapun yang ada dalam dunia ini, sehebat sekuat apapun dia, tetapi yang memberikan kekuatan dan jalan keluar adalah Roh Kudus. Amin. Sehingga kita perlu sekali untuk dipenuhi, dikuasai oleh Roh itu, supaya kita mendapatkan kekuatan pada waktunya. Kita menghadapi tantangan, wah itu mah kecil, ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, tetap berpegang kepada kebenaran. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya coba ingin melihat di dalam terjemahan yang lain ayat yang ke-14 ini. Kalau di dalam terjemahan yang lama dikatakan begini, tetapi hendaklah engkau ini tetap di dalam segala perkara yang telah engkau pelajari dan yang telah engkau yakin, dengan mengingatkan siapa yang telah menjadi gurumu. Jadi saudara-saudara, kalau engkau atau kita menerima pengajaran kebenaran firman Allah, itu harus ditekuni, dilakukan senantiasa. Karena kalau tidak, saudara-saudara, maka kita tidak terpimpin, kita tidak terkontrol nanti, saudara-saudara. Sebab kalau seandainya misalnya soal kesetiaan kita dalam ibadah, minggu ini datang, minggu besok enggak, minggu berikut lagi datang, minggu berikutnya lagi enggak. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa
Kalau seandainya kita mau tetap di dalam kebenaran, berpegang di dalam kebenaran, karena begitu banyak hal yang kita alami, seperti saya katakan tadi, tantangan, hambatan, penderitaan. Kalau kita mau tetap setia, mau tetap menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kita tidak akan tergoyahkan. Sebab kita menjalankan kebenaran firman Allah itu, saudara-saudara. Melakukan kebenaran firman Allah, memang kalau misalnya naik turun, saudara bisa juga rasakan. Seperti saya katakan tadi, saya melatih diri saya untuk berdoa. Dan saya mengajar diri saya ini supaya mencintai doa itu, menekuni doa itu, menjalankan. Jadi bukan 1 minggu 1 kali berdoa, enggak, setiap hari. Bahkan kalau misalnya setiap saat kan berdoa, kan di mana saja kita bisa berdoa. Dalam hal menjalankan kebenaran firman Allah, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah di dalam terjemahan yang lama, tetapi hendaklah engkau ini tetap di dalam segala perkara yang telah engkau pelajari. Amin. Apa yang sudah engkau pelajari dalam kebenaran firman Allah, dikatakan oleh firman Allah, hendaklah engkau tetap. Jadi enggak setengah-setengah, enggak, orang bilang Senin ke Kamis, entar datang, entar enggak. Jadi harus tetap. Ada haleluya, saudara. Amin. Kita belajar, saudara-saudara. Karena misalnya orang yang lagi ikut pertandingan, kan dicontohkan oleh Rasul Paulus juga. Lari 100 meter. Kira-kira untuk lari 100 meter, apakah dia akan berhenti 50 meter? 50 meter aja, nggak usah sampai di 100 meter. Dia kan harus sampai ke 100 meter. 25 meter aja deh, pasti saya menang, pasti saya kuat, pasti saya bisa. 50 meter aja, 25 meter aja, nggak bisa, harus mencapai 100 meter. Amin. Jadi saudara-saudara harus genap, harus penuh. Dan kita berusaha, ibadah kita juga harus penuh di dalam Tuhan. Karena ini adalah tuntutan kebenaran firman Allah. Kita tetap menjalankan itu, saudara-saudara. Dan itu harus kita lakukan. Memang buat yang sudah setia ya, wah saya kan setia, udah nggak ini. Tapi kalau yang nggak setia, kayaknya bisa tersinggung kan. Tetapi saya ingin sampaikan ini, saya mengasihi saudara. Amin. Sebagaimana Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada Timotius, dan itu juga kita teladani, kita contohi, saudara-saudara, hal-hal yang baik. Saya katakan tadi, nanti sebentar ayat yang terakhir kita akan melihat apa yang kita akan lakukan. Ya, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Timotius dari kecil dia sudah mengenal kitab suci. Ada haleluya, saudara. Kita mau menjalankan kebenaran firman Allah, sebab kita mau diberkati oleh Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya katakan tadi, ayat yang ke-17. Atau kita baca lagi ya, ayat yang ke-16, untuk mengingatkan kita lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi ini adalah merupakan kunci untuk kita menjalani hidup kita. Kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Siapa yang memperlengkapi kita? Siapa? Yesus, kebenaran. Apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus dari Kejadian sampai Wahyu. Kebenaran itulah yang sudah kita banyak dengar, yang sudah banyak kita baca. Itu yang akan menuntun kita, membuat kita, memperlengkapi kita untuk perbuatan baik, untuk berbuat baik. Kita tidak bisa, saudara-saudara. Kalau kita melakukan segala kebaikan, banyak orang memang melakukan kebaikan. Tetapi orang-orang yang lain yang melakukan kebaikan karena ada motivasi. Tetapi kita tidak. Kita melakukan kebenaran, kita melakukan kebaikan karena melakukan, menjalankan kebenaran. Amin. Sehingga kalaupun kita melakukan kebaikan, memang firman Allah katakan, kalau kita menginginkan orang lain berbuat, berbuatlah seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melakukan kebaikan, jangan kita menginginkan balasan. Sebab kalau kita menginginkan balasan, maka itu bukanlah sesuatu yang melakukan kebaikan. Karena kalau misalnya kita ingin dibalas, kalau dia tidak balas, kita sakit hati dong. Betul apa betul, saudara? Tetapi kebaikan yang kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Allah, yang kalau kita jalankan itu, saudara-saudara, hati kita sukacita, hati kita damai, hati kita enak, terlepas. Sebab apa? Kita sudah menjalankan kebenaran firman Allah. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita semua kepunyaan Allah. Amin. Ada haleluya, saudara. Jadi kita juga diperlengkapi dengan perbuatan baik. Puji Tuhan. Ini yang menjadi kesukaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita jalankan, kita lakukan. Sekalipun tentu seperti Timotius tadi, dia juga diproses. Kita juga seperti itu, saudara-saudara. Ada proses yang dijalankan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha kuasa. Kalau kita sementara diproses, izinkan proses itu, kan? Belajarlah kepada Tuhan. Belajarlah kepadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengasihi
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara ada di dalam rumah Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita masih beribadah kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita terlalu banyak kekurangan. Seringkali kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Maha Pengampun. Pada saat-saat kita datang merendahkan diri kita, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara dan saya menjadi lebih baik, lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman-Nya mengajar kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan firman itu di dalam hidup kita. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita minta supaya Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh yang memampukan saudara dan saya hidup
dalam kebenaran dan melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Kita nyanyikan nyanyian ini dengan nyanyian, dengan penyembahan, dan biar kita nikmati Tuhan itu begitu baik. Kita menyanyi di ref. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Saya minta Bapak Oki maju ke depan untuk berdoa. Ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kami dikuatkan Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. karena kami banyak Tuhan kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kau selama ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam kami beribadah. Satu hari masuk. Oh, haleluya. Kau mengingatkan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kami tidak akan mengulangi lagi ya Tuhan Yesus. Yang selalu mengingat beribadah kepada Engkau benar-benar Tuhan. Kami dikuatkan ya Tuhan Yesus. Kami diingatkan kembali ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau kepada kami ya Tuhan. Biar kami yang datang di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pertolongan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Yesus baik, haleluya. untuk Bapak Kepala kami ya Tuhan Yesus, yang baru saja Kau percayakan untuk mengungkap kebenaran Kau ya Tuhan. Engkau pakai terus lebih Amin, lagi Tuhan. Tuhan Yesus. Amin, Berikan kesehatan amin, amin. prima ya Tuhan Yesus. Amin, Ya amin, Tuhan, haleluya. Engkau pakai terus ya Tuhan. Haleluya, Berkeluarga juga Tuhan Yesus, Kau boleh berkati ya Tuhan haleluya, Yesus. haleluya. Bagi anak-anakku yang datang di pagi hari ini juga Tuhan Glory, Yesus. glory, glory, Engkau glory. berkati ya Tuhan Yesus. Amin, Engkau Tuhan. ampuni kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau Haleluya. berkati ya Tuhan. Haleluya. Di mana kami masuk Kau sedang berkati. Haleluya. Di mana kami nanti keluar Kau sedang berkati. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara saya undang bangkit berdiri. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan, kami hanya serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang mengizinkan untuk kami dapat melakukannya. Itulah sebabnya kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan, karena pasti kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit pada saat ini, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Engkau memberikan belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Virus corona juga kami percaya Engkau pasti akan mematikan, menghentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sehingga dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penuh ucapan syukur, kami pulang dengan bawa berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.